Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Guru lulus PG PPPK terbaru P1 prioritas apaan? Kacau, ini data dari Bu Dirjen. Mengingatkan kembali, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu semua dapat informasi terbaru dari channel ini. Kita langsung ke informasinya. jpnn.com. Guru lulus PG P3K terbaru P1 prioritas apaan? Kacau, ini data dari Bu Dirjen. Ketentuan manis sistem seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2022 menempatkan guru lulus passing grade atau PG P3K tahun 2021 sebagai pelamar kategori prioritas 1 atau P1. Sebelum mencermati data PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani dan respon Komisi 10 DPR RI, mari simak lagi ketentuan terkait skala prioritas pelamar seleksi P3K tahun 2022 dan manisme penempatan guru lulus passing grade P3K tahun 2021. P1 merupakan peserta seleksi P3K guru pada tahun 2021 dan telah memenuhi passing grade atau PG yang jumlahnya mencapai 193.954. P2 adalah pelamar yang terdata dalam database BKN sebagai honorer K2 yang tidak termasuk dalam P1. P3 ialah guru honorer yang tidak termasuk dalam non-ASN kategori pelamar P1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. P4 merupakan pelamar umum dari lulus PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru atau PPG di Kemendikbudristek dan atau pelamar yang terdaftar di Dapodik. Perlu diketahui, alokasi formasi P3K tahun 2022 totalnya mencapai 532.892, di mana 319.618 diantaranya merupakan formasi P3K guru. Bagi pelamar P1 yang sudah mendapat penempatan akan langsung masuk tahap pemberkasan manisnya. Kalau Hurumas BKN Satya Pratama dalam keterangan persnya Selasa tanggal 1 November tahun 2022 menjelaskan dalam hal formasi jabatan bagi P1 yang tidak mendapat penempatan, maka akan dimungkinkan bagi P1 tutur status dengan melakukan verifikasi dan validasi ijazah. Tentunya dengan melihat linearitas mata pelajaran dan ijazah yang dimiliki serta ketersediaan formasi pada jabatan yang baru, maka P1 dapat menjadi P2, P3 atau P4 atau pelamar umum. Prioritas P1 dan P3 akan dilaksanakan mekanismenya seleksi observasi setelah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemendikbudristek melakukan residu pada data P1. Khusus untuk pelamar P4 atau umum dapat memilih formasi setelah P2 dan P3 selesai melakukan observasi dan ketersediaan formasi dari P1, P2, dan P3. Jika formasi sudah terpenuhi oleh P2 dan P3, maka P4 tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Tegas Satya. Hanya 27.000 guru lulus passing grade dapat formasi P3K tahun 2022. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani menyebut 53.241 guru lulus passing grade atau PG tidak bisa diangkat P3 tahun ini karena formasinya tidak tersedia. Dari 193.954 guru lulus passing grade atau PG yang aman karena sudah tersedia formasi adalah 127.186 guru, kata Nunuk Suryani dalam rapat pendapat RDP Komisi 10 DPR RI. Di luar jumlah yang aman karena sudah tersedianya formasinya, Nunuk menyebutkan ada potensi 11.349 formasi yang bisa diisi guru lulus PG ketika mereka turun dari P1 dan melamar pada formasi mapel jabatan lainnya. Pelamar kategori P1 yang turun prioritas ini bisa mengikuti seleksi kembali dengan menggunakan mapel jabatan lainnya sesuai linearitasnya. Nah, dari 53.241 P1 yang tidak mendapatkan formasi, terdapat 41.892 P1 yang diperlukan koordinasi dengan Pemda untuk diangkat pada seleksi berikutnya. Bisa dipastikan 53.241 guru lulus PG akan menangis tahun ini, tegasnya. Nunuk meminta dukungan Komisi 10 DPR RI agar bisa meyakinkan Pemda untuk menyelesaikan P1. Dia mengatakan usulan formasi P3K tahun 2022 dari Pemda hanya 40,9% dari total kebutuhan 781.844. Andai Pemda mengajukan formasi sesuai kebutuhan, guru P1 hingga P3 akan terakomodasi semuanya, kata Nunuk Suryani. Guru lulus PG harus diangkat tahun ini. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda mengatakan program 1 juta P3K yang dicanangkan Wapres dan Kemendikbudristek Nadiem Makarim memang bagus, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan maksimal karena persiapan kurang matang. Dengan tegas Huda meminta Kemendikbudristek membuat skema baru yang mengakomodir seluruh guru lulus passing grade atau PG P3K tahun 2021. Pemerintah harus membuat skema baru lagi agar guru lulus PG yang tidak
dapat formasi P3K tahun 2022 bisa di angka tahun ini, kata Saiful Huda. Kata prioritas bikin lulus passing grade atau PG terbuai. Rapat dengan pendapat RDP Komisi 10 DPR RI Kamis tanggal 3 November tahun 2022 pagi kemarin yang membahas seleksi P3K guru tahun 2022 disiarkan secara live streaming lewat akun DPR RI di YouTube. Kolom komentar berisi ungkapan keheranan mengenai nasib guru lulus passing grade P3K tahun 2021. Warganet bernama Yovita Anggraini menulis di kolom komentar bahwa kata prioritas telah membuat para guru lulus PG terbuai. Kata prioritas khususnya P1 membuat para guru terbuai karena kami berpikir akan mendapatkan formasi atau mendapatkan SK penempatan. Apalagi ada pernyataan BKN yang mendukung tulisan Yovita. Ejaan sudah disesuaikan dengan kaidah penulisan. Jika masih banyak peserta lulus PG prioritas tahun 2021 yang belum mendapatkan formasi, kenapa 2022 dibuka seleksi P3K, sambungnya. Warganet lainnya Lutfiah menilai guru lulus PG telah terzalimi. Meskinya dituntaskan dulu pelamar kategori P1. Tolong tuntaskan P1. Merasa terzalimi sekali kami. Ikut ujian dan dinyatakan lulus, ternyata tidak ada formasi. Sudah menunggu selama 1 tahun, tulisnya. Ellen Natasha lewat kolom komentar melaporkan sebanyak 474 guru lulus PG P3K 2021 di Kabupaten Asahan tidak ada yang mendapatkan formasi. Warganet bernama Nelma Linda minta PLT Dirjen GTK Nunuk Suryani fokus dulu menyelesaikan P1, selesaikan P1 dulu. Terbukti banyak guru lulus PG menangis. Pengamat pendidikan Indra Carimiadi jauh hari sebelum pendaftaran P3K 2022 dibuka sudah menyampaikan warning. Indra pada 11 Maret tahun 2022 menghimbau para guru honorer agar tidak berharap banyak dengan mengadakan P3K 2022. Partisi pendidikan ini memprediksi nasib P3K 2022 akan lebih buruk daripada 2021. Alasan Indra, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek tidak memiliki konsep yang jelas. Saya memprediksi P3K 2022 gagal total karena Kemendikbudristek tidak punya konsep jelas, kata Indra Carismiadi saat itu. Indra bahkan memastikan 193.000 guru honorer yang lulus PG P3K tidak akan terakomodasi seluruhnya di tahun ini dan akan banyak yang menangis. Begitu juga PLT Kepala BKN Bima Haria yang pada 23 Oktober tahun 2022 terang-terangan mengaku belum sreg dan dengan usulan Kemendikbudristek yang menetapkan jadwal pendaftaran pelamar prioritas 1 atau P1
berbarengan dengan P2, P3, dan pelamar umum. Bima Haria khawatir jadwal pendaftaran yang berbarengan itu menimbulkan gelombang protes dari seluruh guru PG P3K 2021. Menurutnya, jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka. Baru menyusul kelompok P2, P3, dan pelamar umum. Saya khawatir bila nanti P1, P2, P3 diselesaikan tahun ini akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru lulus passing grade atau PG. Seterusnya seusai penandatanganan kerjasama BKN dengan Universitas Terbuka di Gedung Kualitas Pondok Cabe Tangerang Selatan. Nah, begitulah informasi terupdate dari Sugimin Channel mengenai guru lulus PG P3K Terbuai P1. Prioritas apaan? Kacau, ini data dari Bu Dirjen. Semoga informasi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.